Bapak Ibu, upasaka upasika yang berbahagia, dimanapun Anda berada saat ini, mari bersama-sama dengan Bhikkhu Sangga kita melatih mengembangkan batin kita dengan mempraktekkan meditasi. Setelah kita mengambil posisi duduk meditasi secara benar, rileks sesuai dengan kondisi jasmani kita saat ini, mulailah mengambil objek meditasi sesuai dengan objek yang sering kali kita praktekkan. Salah satunya Ante menyarankan yaitu Anapanasati. Anapanasati adalah memperhatikan setiap nafas yang masuk dan keluar. Saat nafas masuk dan keluar, kita menyadari alur dari nafas ini. Biarkan nafas berjalan secara alami. Tidak perlu membuat nafas seakan-akan menekan, seperti panjang, pendek. Mengatur nafas akan membuat latihan tidak lepas. Oleh karena itu, berusaha untuk sadar saat ini, setiap nafas yang masuk dan keluar, sati, perhatian yang jelas pada nafas selalu ada. Jangan sampai kita lupa nafas. Jangan sampai kesadaran kita, perhatian kita tidak melihat nafas, tidak mengetahui nafas. Bapak Ibu yang berbahagia, pentingnya kita melatih meditasi adalah untuk melihat kenyataan yang sebenarnya dalam kehidupan ini. Saat seseorang tidak memfokuskan pikirannya, perhatiannya, maka kebijaksanaan tidak akan pernah muncul. Ketika kita terus melatih meditasi, mengembangkan ketenangan, kewaspadaan, maka di situ letak cahaya terang dalam batin kita akan menyinari penglihatan baik hati, demikian juga mata kasar kita. Oleh karena itu, meditasi ini akan memberikan pengalaman yang nyata dalam kehidupan kita. Setiap orang, setiap makhluk, tidak ada yang beda. Semuanya pasti akan menemui ketidakkekalan, menemui perubahan, menemui ketidakbahagiaan. Demikian juga rasa bahagia. Oleh karena itu, batin yang bersih, batin yang dibersihkan, ditenangkan ini akan melihat kenyataan dan akan mengetahui dengan benar tidak ada usaha melekat dalam hal-hal yang tidak kekal, selalu berubah. Hidup kita semua seperti sebuah daun di pohon. Kadangkala daun baru kuncup, belum tentu daun ini akan menjadi daun yang sempurna. Daun yang baru kuncup memiliki nama sendiri.
Demikian ketika berjalannya waktu, daun yang kuncup ini akan berkembang menjadi lebih lebar dan lebih hijau. Terus menerus hingga benar-benar waktu tiba, daun ini akan menjadi tua, kering, menguning, dan rontok. Tapi kita harus menyadari bahwa tidak semua daun akan menemui setiap proses seperti tadi. Kadang baru kuncup, daun itu tidak memiliki umur panjang, tidak merasakan kenikmatan dunia. Tertiup angin yang kencang, daun itu menjadi rontok. Kadang juga daun yang muda, yang baru tumbuh, seperti seorang remaja. Daun yang muda ini juga kadang-kadang hidupnya juga tidak pasti, tidak tentu. Ketika hujan, panas, angin meniup, daun yang muda ini juga bisa rontok, bisa jatuh tiba-tiba. Demikian ketika daun berkembang dengan baik, sempurna, hingga menguning dan kering, kemudian rontok. Seperti usia kita mencapai batas waktunya. Daun ini sempurna hidupnya, mengalami senang, sedih, kecewa, pahit, manis, semuanya dialami. Seperti hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita memahami, melihat dengan sebenarnya kehidupan kita, yang sesungguhnya selalu berproses, selalu berubah setiap saat, tidak tentu. Ketika kita melihat kehidupan yang tidak pasti ini, yang terus berubah, fisik kita pelan-pelan mengalami penuaan. Demikian kita mengalami rasa sakit, kondisi alam yang berubah, ataupun kondisi-kondisi yang sekarang dialami setiap orang di masa pandemi. Banyak orang yang ditinggal, pergi mereka yang dicintai. Ini adalah bentuk dari proses kehidupan seperti daun yang belum mencapai usianya, sudah harus meninggalkan kita. Ketika seseorang melatih batin dengan baik, maka perubahan yang terjadi baik pada diri kita sendiri ataupun orang-orang yang kita cintai, maka batin yang bersih ini tidak akan mengalami penderitaan. Itulah mengapa pentingnya kita melatih meditasi, supaya batin ini menjadi terang, batin ini menjadi bersih, dan melihat yang sebenarnya kehidupan kita, kehidupan orang lain, makhluk lain. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi pengantar singkat untuk melatih batin kita. Tetaplah kita terus mengembangkan kewaspadaan, perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun kita tidak duduk saat bermeditasi, saat bekerja, saat melakukan aktivitas apapun, tetaplah menjaga kewaspadaan sehingga batin ini akan terus berkembang
semakin matang. Mari kita merangkapkan kedua tangan beranjali. Sape Sata Pawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.